yang membuat kita juga mengalami semua yang baik sampai pada pertengahan tahun dan pertengahan bulan ke-6 tahun 2025 hari ini 15 Juni 2025. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, idealnya kalau kita masuk ke rumah tentu kita melalui pintu, dan tamu juga masuk ke rumah mesti masuk lewat pintu, kecuali pencuri atau saat kunci rumah ketinggalan atau saat bapak-bapak TNI Polri melakukan penyergapan atau penangkapan, maka kadang-kala juga termasuk lewat pintu ya. Nah, tema kita hari ini Tuhan Raja Kemuliaan. Mazmur 24 ini Ibu Bapak Saudara adalah mazmur dari Daud yang digubah oleh Daud dalam sebuah peristiwa penting yang dapat kita baca peristiwanya itu di dalam 2 Samuel pasal 6. Ketika tabut Allah dikembalikan masuk ke dalam bait Allah di Yerusalem, Daud menyatakan ungkapan sukacitanya. Disebutkan di situ, Daud bersama semua orang Israel mengangkut tabut itu dengan iringan sorak-sorai dan sangkakala. Daud bahkan meloncat-loncat dan menari saking sukacitanya. Jadi respons yang penuh sukacita itu dilakukan oleh Daud dan orang-orang Israel. Karena tabut Allah sendiri, Ibu Bapak Saudara, adalah simbol kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat. Bahwa Allah sendiri dalam simbol tabut itu akan masuk ke dalam Yerusalem, akan tinggal di dalam baitnya. Ketika Tuhan, Sang Raja Kemuliaan itu masuk ke dalam kota Yerusalem, disebutkan di dalam pembacaan kita, pintu-pintu gerbang kota itu mengangkat kepalanya seperti manusia yang siap menyambut kedatangan Tuhan Sang Raja Kemuliaan. Bahkan pintu-pintu yang berabad-abad, maksudnya pintu-pintu yang kekal, itu juga terangkat untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena Tuhan itu Raja yang mulia, yang kudus, yang besar kekuasaannya. Seperti apa Ibu Bapak Saudara kemuliaan, kekudusan, dan kebesaran Tuhan itu digambarkan di dalam bagian pembacaan kita? Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa Tuhan yang mulia itu pencipta dan pemilik segala sesuatu. Ayat 1 dan 2 kalau kita baca, Tuhan itu pencipta dan pemilik bumi serta segala isinya, juga dunia serta semua yang diam di dalamnya. Jadi ada bumi, tanah tempat kita berpijak, daratan, hutan dengan berbagai spesies di dalamnya, lautan dengan berbagai kekayaan biota lautnya, gunung, lembah dengan berbagai kandungan alamnya. Seisi alam semesta ini Tuhan bukan hanya menciptakan, tapi Tuhan juga pemilik. Lalu dunia ini menunjuk pada manusia dengan semua sistem kehidupannya, peradabannya, kebudayaannya, aktivitasnya. Jadi luar biasa Ibu Bapak Saudara. Bumi dan dunia ini bukan milik manusia, bukan milik pemimpin negara, bukan milik pemimpin daerah, tetapi milik Tuhan. Bahkan hidup kita sendiri, Ibu Bapak Saudara, itu milik Tuhan. Jadi bagian ini menegur kita. Sebab seringkali kita merasa bahwa kita ini yang menjadi penguasa atas hidup kita. Kita yang atur hidup ini menurut keinginan kita. Manusia lupa bahwa dunia ini milik Tuhan, bumi ini milik Tuhan. Akhirnya manusia menjadi serakah, menguasai, menghancurkan hidup manusia lain, juga alam semesta, alam ciptaan.
viral ya, tagar save Raja Ampat, dan sampai sekarang muncul pro kontra di mana-mana. Tapi kita diingatkan ibu bapak saudara lewat bacaan ini bahwa jangan serakah, jangan hanya pikir kepentingan sendiri, keuntungan sendiri siapapun itu. Ingat, Tuhan Raja yang mulia, pemilik dari semuanya. Jadi mari kita menyadari bahwa kita hanya diberi kepercayaan saja. Papua yang indah. Kalau kita punya tanah yang bersertifikat atas nama kita, atau kita punya hak ulayat atas tanah tertentu, segala harta kita, pekerjaan kita, bahkan nafas hidup kita, itu semua pemberian Tuhan. Karena itu mari kita menyadari bahwa segala sesuatu di hidup kita bersumber dari Tuhan. Kita harus menjaga relasi dengan sesama, antara pimpinan dan bawahan dalam korps, brimob, antara warga jemaat, antara tetangga, antara sesama. Tapi kita juga mesti menjaga relasi dengan alam ciptaan Tuhan ini. Dan itu kita harus mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil. Jadi ini bukan hanya soal Raja Ampat, tapi juga Papua. Kita di bumi ini, di tempat di mana kita berada, di Sorong, di kompleks Brimob ini, kita mesti jaga bukan saja keamanannya, tapi juga kebersihannya. Jangan buang sampah sembarangan. Kita mesti menjaga alam. Ada istilah yang bilang, lebih baik kau jaga alam daripada kau jaga orang jodoh. Hal yang kedua, ibu bapak, Tuhan yang mulia, pencipta dan pemilik itu adalah Allah yang kudus. Siapa yang layak datang kepada Tuhan yang kudus itu? Hanya orang yang bersih tangannya, yang murni, hatinya yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Artinya orang yang hidup dalam kesetiaan, dalam kemurnian di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat diri kita masing-masing, ibu bapak saudara, tidak ada seorang pun dari kita yang layak di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan, di dalam Yesus kita dilayakkan, dalam pengorbanannya kita disucikan, dalam Kristus kita menjadi umat yang diselamatkan, yang mencari wajah Tuhan dan beroleh berkat dari Tuhan. Kita dapat jaminan itu di dalam Yesus. Nah, karena Yesus Raja kemuliaan itu juga Tuhan yang kudus, kita sudah menerima keselamatan dari Yesus, maka mari kita juga jaga hidup kita. Tangan yang bersih, tangan itu simbol dari perbuatan. Jadi jaga segala perbuatan kita harus bersih, hati yang murni, asli, 24 karat, tak ada campuran. Iman hanya untuk Yesus, percaya hanya untuk Yesus. Tuhan yang kudus itu memanggil kita juga untuk hidup kudus. Sebagai TNI Polri, sebagai warga masyarakat, sebagai orang percaya. Yang ketiga, ibu bapak saudara, Tuhan Raja yang mulia dan kudus itu mau masuk ke hati kita masing-masing. Jadi bukan saja tabut, baik tabut perjanjian itu dibawa masuk ke Yerusalem kota Allah, ke dalam bait Tuhan. Tapi sekarang, hari ini, di dalam hidup kita sekarang, Tuhan mau masuk ke dalam hati kita masing-masing. Kalau pintu gerbang di Yerusalem saja bisa seperti manusia, terangkat kepalanya. Bahkan pintu yang berabad-abad terangkat menyambut Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana pintu hati kita? Mari kita merenungkan, ibu bapak saudara, apakah kita sudah hidup sebagai milik Tuhan? Apakah kita sudah menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan? Apakah kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan? Atau jangan-jangan masih ada celah-celah kecil yang kita buka untuk iblis? Kalau ada celah yang terbuka untuk iblis, otomatis tertutup untuk Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan untuk kita.
saudara-saudara, bahwa pintu hati kita seringkali tertutup karena dosa, karena kesibukan, karena kekhawatiran. Tapi firman Tuhan mengajak kita supaya kita buka hati untuk Yesus masuk. Yesus menunggu kita, mengetok di depan pintu hati kita. Seperti Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jadi Tuhan sementara menunggu. Maka buka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita datang mencari Tuhan, menerima berkat-Nya di sini, di dalam rumah Tuhan. Simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat, bukan karena pimpinan mengharuskan, tetapi karena kita tahu Tuhan itu pemilik hidup kita. Dia pencipta kita. Kita mau menjaga hidup kita dalam relasi kita dengan Tuhan, sesama dan alam, untuk menjadi berkat dalam tugas-tugas sebagai korps brimob, tapi juga dalam panggilan kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.